Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Saif Tutorial dan Pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, channel Saif Tutorial dan Pembelajaran akan memberikan cara atau tutorial bagaimana menggunakan rumus match di aplikasi Microsoft Excel. Ini bisa digunakan pada semua Microsoft Excel. Namun sebelum ke tutorialnya, bagi teman-teman yang menyukai video dari channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, klik lonceng notifikasinya, like, komen, dan share biar banyak yang tahu dan bisa bermanfaat mudah-mudahan. Terima kasih. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa rumus match ini digunakan untuk mencari data atau mau bentuknya angka maupun huruf atau teks di Microsoft Excel. Nah, contohnya gini. Kita ke Microsoft Excel. Nah, di sini kan ada 3 tabel yang dimana yang pertama itu berbentuk teks mencari apa ya namanya? Tingkatan atau terdapat di mana nama-nama, misal saya pada tabel nomor berapa, misal gitu. Kemudian yang selanjutnya ada tabel rentang match ascending. Jadi di sini mencari nomor ini rentangnya yang dicarinya nomor 123, 123 berdasarkan tabel 1 sampai 1000 ini. Nah, di sini misal 1 sampai 9, 10 sampai 99, 100 sampai 999, dari 101 sampai 999. Oh, maaf, ini maksudnya bukan 101 tapi di sini adalah 1000. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini 10.000 sampai tak terhingga. Nah, yang dicari ini adalah angka 123. Ini secara ascending, yaitu dari 1 sampai 1000. Nah, sedangkan tabel yang ketiga ini yaitu rentang berdasarkan descending, di mana kita mencari nilai dari kebalikannya yang ascending, yaitu terbalik, di mana dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu. Kalau ascending dari terkecil sampai terbesar, sedangkan descending dari terbesar sampai terkecil. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya biar lebih paham. Yang pertama kita yang ini ya, yang mencari berdasarkan teks gitu. Misal teman-teman mempunyai data misal di sekolah atau pegawai, atau misal teman-teman guru gitu. Nah, mempunyai murid misal ingin tahu nama si A ranking berapa ke berapa, atau misal olimpiade juara ke berapa, pengen tahu gitu. Karena banyak banget datanya jadi bingung, atau kita mencari sebagai di pegawai, daftar pegawai seperti yang saya contohkan ini gitu. Ada ya nama yang teman-teman tuju pada nomor keberapa gitu. Nah, misal sini saya contohkan yaitu saya akan mencari yang dengan nama Saib gitu. Nah, contohnya gini, menggunakan rumus match. Caranya sama dengan kemudian match, buka kurung, kemudian di sini kutip dua atas, kemudian cari nama yang akan dicari di tabel ini, misal Saib. Kemudian kutip dua. Kemudian di sini ada perintahnya nih, lookup value, lookup array, match type. Nah, di sini lookup value ini yaitu suatu yang akan dicari sama teman-teman. Misal saya mencari nama Saib. Ini yang log value. Kemudian di sini koma, kemudian cari lagi lookup array, yaitu dari tabel yang ada namanya gitu, yang ada nama tersebutnya. Apabila tidak ada namanya pasti akan name atau gagal atau error gitu. Nah, di sini udah koma, kemudian blok. Tapi ingat ya teman-teman, dari ini yang ke satu ini Wildan, jangan yang dari daftar
pegawai nanti akan bingung gitu. Bisa saja dari daftar pegawai gitu. Tapi saya contohkan dengan dari sini. Kemudian di sini udah lookup array udah diblok, kemudian koma lagi, kemudian di sini menggunakan yang 0 x hash match. Kenapa menggunakan yang 0? Karena ini berbentuknya itu teks gitu. Udah di setting dari situnya, kalau misal diisi yang negatif 1 atau 1 dia akan ketemu gitu, akan error gitu. Kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Nah, di sini bahwa nama Saeb itu terdapat pada tabel bagian ketiga atau nomor ketiga. Nah, sebenarnya kelemahannya itu di sini kan nggak ada nomornya, jadi kita tidak tahu gitu. Nah, apa kelebihannya? Ini tidak ada nomor keberapa-berapanya, tapi kita bisa menemukan pada bagian ketiga gitu. Sebenarnya lebih enak itu dari sini ngebloknya, jadi ketahuan di angka yang keberapa. Ini kan ada 1, 2, 3 sampai 4. Nanti kalau blok semua ini akan ke bagian 4. Nah, biasanya yang rumus ini digunakan pada saat kita mencari pada apa ya namanya data kejuaraan olimpiade atau dan sejenisnya atau kejuaraan yang lainnya. Jadi kita akan mengetahui gitu bahwa nama si A terdapat pada peringkat keberapa seperti itu. Bisa digunakan seperti itu juga. Nah, itu pada pencarian berbentuk teks. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya tabel yang kedua saya akan mencontohkan mencari menggunakan rumus match pada rentang match ascending. Jadi kita mencari nomor nomor angka di tabel yang rentang match ascending ini. Misal teman-teman mempunyai angka sampai 1 sampai 1000. Nah, kita akan mencari di pertengahan 100 sampai 1000 gitu teman-teman. Nah, teman-teman misal saya contohkan ini saya akan mencari 1023 atau misal 3000 misal gitu, atau misal di sini kita mencari 1045. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi sama match, cuma beda dalam penyusunan belakangnya gitu. Misal gini, contohkan biar lebih paham saya contohkan. Sini sama dengan seperti tadi, sama match, kemudian buka kurung, kemudian di sini lookup value-nya itu. Nah, yang ini beda sama yang ini di sini. Ini ada penentuannya. Kalau nomor misal kita akan mencari nomor ini, angka ini 145, tinggal diklik, kemudian kita mengikuti ini. Jadi yang akan kita cari yang ini gitu. Kalau lookup value, kemudian di sini koma, lookup array-nya misal tabel ini dan koma, kemudian kita mencari karena ini berbentuknya ascending dari 1, dimulai dari 1 sampai 1000, jadi kita menggunakan yang 1, yang less than, kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Nah, kita akan menemukan bahwa nomor atau angka 145 ini terdapat pada bagian ketiga ini karena tabel yang nomor yang ketiga ini terdapat nomor atau angka 100 sampai 9000 atau 999 gitu. Ini pada bagian kita 3. Jadi nomor angka ini terdapat pada angka 100 sampai 999. Itu menggunakan rentang ascending. Nah, tadi saya kasih tahu perbedaannya terdapat pada ini nih. 1 ini dan depan ini. Kalau yang pegawai ini, nah seperti ini, nama dulu, mencari nama, ini kutip 2 terus dilanjutkan tabel ini dan 0, itu perbedaannya. Kalian berbeda kan, udah tahu ya. Nah, perbedaan ini dan ini terdapat pada akhirnya. Contohnya seperti ini. Kita mau mencari angka di rentang yang descending. Descending itu yaitu urutan angka dari yang terbesar sampai yang terkecil. Misal kita akan mencari nilai 321. Nah, 321 ini terdapat pada yang mana? Kan biasanya kalau tidak menggunakan rumus, biasanya tidak tahu nih di sebelah mana, harus mikir keras. Nah, ini menggunakan rumus match ini bisa mempermudah dalam pencariannya. Nah, contohnya seperti ini, sama dengan match, kemudian buka kurung, kemudian
kita mencari 321. Jadi diklik yang lookup value-nya ini, kemudian koma, kemudian lookup array atau tabel array-nya. Nah, atau tabel acuannya atau tabel yang ada terdapat 321-nya. Yaitu kemudian koma. Nah, di sini perbedaannya. Nah, yang tadi mah yang daftar pegawai mah yang teks itu belakangnya 0, yang scanning itu belakangnya 1. Nah, di sini menggunakan negatif 1. Kenapa menggunakan negatif 1? Karena ini rentang descending dari yang terberat sampai yang terkecil. Jadi harus menggunakan yang negatif 1. Jadi enter. Nah, ini bahwa 321 terdapat pada angka ke-2 yang ini nih. Nah, ini 400 sampai 301. Nah, ini 321 terdapat pada 400 sampai 301. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya mah perbedaannya itu dari yang pegawai ini itu karena ini mencari yang teks. Jadi ini untuk memperjelas teman-teman, ulangi lagi bahwa yang mencari teks itu atau nama-nama pegawai itu atau nama-nama mahasiswa atau nama-nama pemenang atau tingkat dalam olimpiade berbentuk teks ini perbedaannya. Perbedaannya ini sama ini itu di sini. Nah, ada tanda kutip 2, tanda kutip 2. Ini sebenarnya bisa gitu diklik gini, tapi kan kita mencari dari tahu sebenarnya gitu. Nah, perbedaannya di sini sampai di sini. Ini perbedaan ketiganya. Kalau perbedaan ini, nah di sini di belakangnya 1, yang ini 0, yang ini 1, yang ini negatif 1. Seperti itu teman-teman. Mungkin segitu tutorial yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah atau masih ambigu dalam penyampaiannya. Kita masih sama belajar dalam menggunakan rumus-rumus yang di Excel. Apabila saya salah dalam menyampaikan tutorial ini dan teman-teman mengetahui di mana asalnya, mohon untuk ketikkan atau sampaikan di kolom komentar biar kita sama-sama belajar dan bisa mendapatkan ilmu bersama. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini. Apabila teman-teman menyukai video-videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar dapat memberikan manfaat untuk orang lain juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.